Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betari Karenia dengan nomor NIM 0513811463 dari Prodi Sistem Informasi UT UPBJJ Jakarta. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dengan mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Nah, ini kita disuruh membuat seperti aplikasi menu restoran. Ini, seperti ini tugasnya. Anda diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi, yaitu input menu restoran. Program memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Nah, lalu pemesanan yang memungkinkan untuk pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan. Nanti ditampilkan menu, nanti program ini harus bisa mesen menu gitu. Nah, setelah nanti harganya juga keluar, lalu penghitungan total biaya. Nah, di sini program itu harus bisa hitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Misalkan nanti milih menu apa sama mesennya berapa. Nah, itu harus keluar total biaya keseluruhan pesanan ditambah dengan pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan 20%. Biaya pelayanannya 20.000 maksudnya. Selain itu, restoran juga menerapkan diskon. Jadi restoran terus ada diskon dan penawaran. Misalnya, diskonnya 10% kalau kita belanja lebih dari 100.000, pesan lebih dari 100.000, lalu nanti dapat promo beli 1 gratis 1 minuman kalau kita mesennya lebih dari 50.000. Lalu program ini harus bisa mencetak struk, jadi nanti tampilan struk pemesanan itu harus keluar, harus ada. Nanti itu harus tercantum menu pesanannya sama jumlahnya, harga per itemnya, terus harga total biaya pemesanannya, informasi pajak, ya informasi pajaknya 10% itu, biaya pajak, biaya pelayanannya 20.000, lalu diskon harganya berapa, lalu kayak yang promo beli 1 gratis 1 itu juga sama harus ditampilin. Terus di sini ada penambahan untuk manajemen menu aplikasi. Jadi ini nggak cuma kita mesen lalu keluar struknya doang. Nah, ternyata di sini ada penambahan, yaitu program ini harus ada 2 menu utama, yaitu untuk pelanggan nanti kalau kita pesen menu, sama untuk adminnya, pemilik restoran maksudnya ya. Jadi nanti pelanggan itu bisa mesennya, lalu untuk adminnya bisa ngelola harga, misalnya bisa mengelola menunya. Nanti misalkan kayak kita mau nambah menu, mau ngubah menu, mengubah menu atau ngubah harga, lalu menghapus menu gitu kan ya. Nah, nanti di situ tuh di program admin itu nanti kayak ada konfirmasian, seperti kalau misalkan kita mau hapus menu nih, menu apa nih yang mau dihapus, lalu untuk harus dikonfirmasi misalkan kayak iya atau tidak kayak gitu ya. Nah, nanti kalau itu sudah terinput itu milih iya atau tidak untuk menghapus menu, nanti menu utamanya muncul, menu perubahan itu harus muncul gitu kan, yang sekarang yang sudah dirubahnya. Oke. Sekarang di sini saya menggunakan aplikasi VS Code sebagai text editornya. Text editornya menggunakan VS Code. Oke. Di sini saya sudah membuat folder. Kita buat file di sini, file menu Java. Lalu di sini lagi untuk file restoran aplikasinya ya. Nah, setelah itu kita akan mulai.轻轻地附和，眼神坚定着我们的选择。是你让我的世界从那刻变成粉红色，是你让我的心我从此都只要你配合。爱要精心来雕刻，我是米开朗基罗，用心刻画最幸福的风格。用时间去思念。爱情有点甜。
起过下个周末，你的小小情绪对我来说，我也不知为何伤口还没愈合，你就这样闯进我的心窝。是你让我看见干枯沙漠开出花一朵，是你让我想要每天为你写一首情歌，用最浪漫的副歌，你也轻轻地附和，眼神坚定着我们的选择。是你让我的世界从那刻变成粉红色，是你让我的生活从此都只要你配合，爱要精心来雕刻，我是米开朗基罗，用心刻画最幸福的风格。是你让我看见干枯沙漠开出花一朵，是你让我想要每天为你写一首情歌，用最浪漫的副歌，你也轻轻地附和，眼神坚定着我们的选择。是你让我的世界从那刻变成粉红色，是你让我的生活从此都只要你配合，爱要精心来雕刻，我是米开朗基罗，用心刻画最幸福的风格，用心刻画最幸福的风格。让充满微笑和美好的地方肆意的生长。Oke, ini hasil codingnya sudah jadi. Sebelum kita lanjutkan untuk diuji codingnya, kita baca dulu soalnya. Nah, di sini itu kan input menu restoran yang sudah dijelaskan tadi. Untuk pemesanan, jika mengikuti di luar pilihan menu, nanti sistem akan meminta input kembali, kan tadi sudah ada. Lalu sini untuk menghitung angka biaya, pajaknya 10%, lalu biaya ditambah dengan biaya pelayanan 20.000. Nah, ini diskon 10% jika misal lebih dari 100.000. Lalu untuk beli satu gratis satunya jika lebih dari 50.000 pembeliannya. Nah, ini untuk pencetak struk pesanan. Cetak struk pesanan ini kan ada di yang sini nih. Nah, ini pencetakan struk pembayaran. Lalu program mencetak struk pesan item-item yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total per item, biaya pesanannya, informasi pajak dan biaya pajak, biaya layanan, dan skala diskonnya. Nah, ini untuk tambahannya itu manajemen menu aplikasi, kan membuat kayak bikin aplikasi gitu ya. Jadi di sini program dapat memungkinkan terdapat dua menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk pemilik. Jadi untuk pelanggan sama untuk yang punya restorannya. Jadi kalau untuk punya restoran nanti kita kayak nambahin menu, terus ganti harga kayak gitu, agar dapat menambah menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Navigasi menu dapat kembali ke menu pen sebelumnya. Nanti kayak ke return gitu kembali. Pada saat mengubah dan menghapus data akan munculkan daftar menu yang kemudian menginput nomor menu tersebut. Jadi kalau misalkan menunya udah ditambah nih, nanti dia langsung otomatis memunculkan menu yang barunya gitu. Sebelum dieksekusi dapat kembali parameter jika sedikit untuk mengubah. Nanti kalau misalkan mau nambah menu kan mau nambah mie ayam gitu kan, nanti dia untuk dia koreksi lagi nih inputnya. Kalau udah yakin gitu mengubah atau menghapus, nanti input ya atau tidak. Kalau mau diubah ketik ya gitu. Terdapat perubahan pada daftar menu, jika tidak maka tidak ada perubahan. Catatan jika input nilai atau teks di luar pilihan menu yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Jadi kalau misalkan udah misalkan menunya kan tadi 1 sampai 8, nah itu kita inputnya nomor 9. Nah, nanti dia minta input lagi sampai benar. Oke. Sekarang kita akan uji hasil runningnya. Yap, di sini sudah ada selamat datang di Madang Aja. Pilih perannya. Misalkan di sini saya sebagai pelanggan, jadi pilih menu satu. Kita pilih menu pelanggan, ketik satu saja di sini. Nah, lalu di sini sudah ada kan sini selamat datang belanja. Jadi karena saya milih satu,
untuk menu pelanggan. Nah, di sini tertampil langsung daftar menunya. Daftar menunya di sini ada makanannya, nasi padang 30.000, nasi goreng 25, sate ayam 35, mie goreng 18, terus minumannya ada air mineral, es teh, es jeruk, jus alpukat. Nah, di sini ada perintah, silakan memasukkan pesanan Anda dengan format nama menu sebenarnya jumlah, contoh sate ayam 2. Nah, ketik selesai. Jika pesanannya sudah selesai, nanti otomatis akan keluar struknya, yaitu untuk menghitung penagihan harganya. Nah, di sini misalkan saya mau nambahin, saya mau mesen nasi padangnya 2. Nah, kalau misalkan saya ini udah nginput nasi padang 2 nih, nah di sini ada tulisan berhasil ditambahkan 2 nasi padang. Masukkan format pesanan Anda kalau mau mesen lagi. Di sini saya sudah mesen nasi padang 2, terus saya mau mesen nasi goreng 1. Sesuai gitu ya perintahnya, inputannya. Nah, nasi goreng sudah terinput. Nah, berhasil ditambahkan 1 nasi goreng. Terus di sini saya mau pesen lagi ST nya 2. Nih, berhasil ditambahkan 2 ST, lalu pesen es jeruknya 1 aja. Nah, sudah. Jadi sini saya input nasi padang 2, nasi goreng 1, ST 2, es jeruknya 1. Nah, sini saya udah. Jadi sini saya ketik selesai. Nah, di sini keluar struknya nih, kan sini sudah ketik selesai. Nah, di sini langsung keluar struk pembayarannya. Nah, di sini nasi padang 2 30.000, nasi goreng, maksudnya ini nasi padangnya 2 tuh 30.000, satunya 30.000, jadi kalau 2 tuh 60.000. Nah, nasi gorengnya 1 25.000, ditambah ST-nya satunya 10.000 kali 2 itu 20.000, lalu es jeruknya. Nah, subtotalnya di sini total belanjaan saya 117.000. Di sini otomatis dapat penawaran khusus gratis es jeruk diskon 12.000 gitu kan. Lalu di sini ada ini karena belanja di atas 50.000, lalu diskon aktifnya itu 10% karena belanja lebih dari 100.000. Di sini dapat diskon 10.500. Nah, rincian biayanya pajaknya 10%, 9.000, biaya plan, ditambah biaya pelayanan 20.000, dan ini saya harus membayar 123.950. Nah, sini terima kasih atas kunjungan Anda, dan otomatis kembali lagi ke menu utama. Nih, sini selamat datang di Madang aja. Nah, setelah menu pelanggan udah selesai, saya mau coba menu admin. Jadi di sini saya ketik 2. Nah, sudah ketik 2, otomatis di sini ada menu pengelolaan admin. Sini ada tambah menu baru, ubah harga menu, hapus menu, lihat semua menu, lalu kembali ke menu utama. Lalu di sini saya ketik 1 untuk tambah menu baru, kan saya mau nambah menu baru ya. Nah, di sini ada tulisannya tambah menu baru, nama menu. Saya mau tambah ketoprak. Nah, harga menunya misalkan ketopraknya 20.000. Nih, sini kan contohnya, contoh input angkanya. Nah, kategorinya ketoprak itu kan makanan, jadi kita ketiknya makanan. Nah, sini ada tulisannya berhasil, menu ketoprak telah ditambahkan. Nah, jadi daftar menu saat ini nih, ketoprak ada kan? Tadinya ketoprak itu nggak ada. Tadi ada 8 menu, sekarang jadi 9 menu. Sini tambah ketoprak makanan 20.000. Nah, masukkan nomor menu yang ingin diubah harganya. Misalkan saya mau ubah harganya air mineral. Ini air mineral kemahalan. Nah, air mineral itu ada di nomor 6. Jadi di sini saya ketik angka 6 untuk air mineral. Nah, di sini tulisannya menu dipilih air mineral. Masukkan harga baru sebelumnya 8.000. Oke. Sebelumnya 8.000 mau diubah jadi 5.000 lah. Ketik 5.000. Lalu di sini ada sesuai perintah yang tadi di sini nih. Jika sudah yakin untuk mengubah atau menghapus, pemilik restoran dapat menginput ya. Kemudian akan kembali ke menu pengelolaan. Nah, di sini kan ada. Anda yakin ingin mengubah harga air mineral menjadi 5.000? Nah, di sini ada tulisannya ya atau tidak. Ya udah, di sini karena saya mau mengubah, jadi saya ketik ya. Nah, berhasil, harga telah diubah. Kan di sini tadi air mineral harganya 8.000 ya. Saya mau mengubah jadi 5.000. Jadi di sini otomatis air mineral. Nih, air mineral jadi 5.000 rupiah. Oke, sekarang masukkan nomor menu yang ingin dihapus, ya kan? Ingin dihapus. Saya mau ngapus jus alpukat, misalkan alpukatnya lagi langka atau gimana lah ya. Nah, jus alpukat adanya di nomor 9. Kita ketik angka 9 aja. Anda yakin ingin menghapus jus alpukat dari menu? Di sini ada tulisannya ya atau tidak. Kita ketik aja ya, karena saya mau hapus menunya. Dah, jadi di sini jus alpukat gak ada. Adanya air minumnya, air mineral, es teh, sama es jeruk doang. Kan air mineral jadi 5.000 udah ketambah, saya sudah diubah, lalu ketoprak ada nambah ketoprak, tapi saya menghilangkan jus alpukat nggak ada ya. Oke, sekarang langsung kembali lagi ke menu utama. Selamat datang di Madang aja.
Oke, karena saya sudah coba kodenya untuk pemesanan, lalu untuk perubahan menu, harga, penambahan dan penambahan menu, mengubah harga, menghilangkan menu, lalu di sini saya mau keluar dari aplikasi. Kita ketik keluar. Nah, pilih 1 sampai 3, kita pilih 3. Nah, sini sudah tulisannya, terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Oke. Ya. Seperti itu hasil codingannya. Sekian dari video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maklumi. Tunggu untuk video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.